Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita sebagai umat Islam harus yakin dengan agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini di atas dan tidak ada yang bisa menandingi Islam. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, apapun yang dibuat oleh manusia, tetap Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jamaah, kalau dengar nama Nabi jangan diem doang. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nih yang udah pada ngaji, tunjukkan kalau antum cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk cinta yang sangat ringan, antum senantiasa mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengucapkan salawat untuk beliau. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? 21 apa 22? 23. Masya Allah. Tanggal 23 Syawal. Sebagian belum menyelesaikan puasa Syawalnya, dan Syawal mau pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih kita bicara tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Tadi Ustaz Endang menceritakan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya apa? Anak kasih hadiah. Setahun penuh. Setahun ngapain setahun? Diampuni dosa-dosanya. Nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Jemaah, setahun penuh seperti apa? Sebelahnya. Iya, itu yang benar sebenarnya. Nggak apa-apa, kita kasih hadiahnya. Naam, ka'annama shamad dahr. Seperti puasa setahun. Enak nggak antum puasa sebulan Ramadan wajib udah selesai. Kita tahu itu wajib, kita semua mengamalkannya. Ditambahin 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Ya. Maka orang-orang yang malas puasa sunnah, hendaklah dia berpuasa di bulan Syawal. Nyaman buat dia. Setelah itu Ustaz, gak usah puasa sepanjang tahun. Bukan gak usah. Kalau engkau nggak mampu puasa sunnah, ya itu yang kau lakukan.
Jamaah rahimakumullah. Pada malam yang indah ini, malam apa jamaah? Malam Minggu orang ngomong, malam Ahad. Subhanallah. Ana dulu pernah sampaikan, entah di sini atau di tempat lain, bagaimana usaha media non-Islam membuat umat Islam takut dengan hari Jumat dan senang dengan malam Minggu. Malam Jumat, ya Allah, kata dia. Dulu itu yang namanya film-film horor waktu kita masih SD itu selalu judulnya Jumat Kliwon. Jadi Anda masih ingat ya, itu kalender pas malam Jumat tahu-tahu keluar darah. Jadi orang dibikin takut sama hari Jumat. Bahkan sampai hari ini kalau antum lihat film-film horor di barat itu ada namanya dulu yang ramai di Indonesia apa? Friday. Apa Friday? Ya kayak gitulah. Ana kurang paham tuh jemaah. Tapi yang jelas mereka bikin kita takut sama hari Jumat. Padahal itu Sayyidul Ayyam. Itu hari yang paling mulia. Malam Ahad ini harinya orang-orang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang tersesat? Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasara. Sedangkan kita dapat petunjuk ternyata mengikuti orang-orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah, ternyata malam Ahad antum ada di masjid. Ini sebuah kemuliaan jemaah. Nah, antum. Nah, apa tema kita hari ini? Jangan lihat. Lihat. Nah, Masya Allah. Apa judulnya? Masya Allah. Dia matanya sambil lihat-lihat gitu, tapi nggak apa-apa. Fadhal jamaah. Kira-kira temanya masalah apa? Masalah hijrah. Baik, siapa yang mau jawab? Kira-kira temanya masalah apa antum? Masalah akhlak. Semangat ibadah waktu Ramadan manis sekarang kendur gitu. Ya, coba antum. Nah, ya antum. Tentang apa? Tentang hijrah nih. Nah, ana nggak dengar suaranya jamaah. Tapi kesian dia udah ana kasih hadiah, nggak apa. Oh, ternyata masih banyak sarungnya jamaah. Produksi sarung masjid ini rupanya. Tadi yang bicara akhlak ana kasih hadiah juga. Nah, kirim ke belakang. Yang jawab akhlak siapa tadi? Baik, sebelah kanan nih ada yang mau jawab nih, fadhal. Masalah istiqomah. Dulu istiqomah, sekarang nggak istiqomah. Ya, itu maksudnya. Gimana Ustaz? Siapa yang bikin judul ini Ustaz? Jadi kita tanya sama yang bikin judul, maksudnya itu apa? Bukan Ustaz ya? Oh bukan katanya, Insya Allah. Nah, antum. Tentang keimanan. Insya Allah. Bukan juga Ustaz ya? Bukan katanya. Dunia yang menipu. Dunia yang menipu Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak masuk juga aneh. Terakhir. Pernikahan. Antum udah nikah? Masuk Ustaz. Gimana Ustaz? Kasih aja. Oh kasih aja kata Ustaz. Tapi bukan itu kan Ustaz? Oh bukan itu, tapi suruh kasih hadiah, nggak apa-apa. Terakhir jemaah.
Nanti antum tahu sendirilah. Gini jamaah. Dulu kita tuh baik. Kita tuh gaul sama tetangga kita. Gotong royong. Tatkala biasanya hari libur itu bersih-bersih selokan, kita ikut. Ada tetangga yang sakit, kita berkunjung. Ternyata ada sebagian orang kemudian dapat hidayah. Dia ngaji. Dia ngerti ilmu agama. Dia faham dengan hadis-hadis Nabi. Dia amalkan beberapa sunnah Nabi. Kok ternyata dia tidak baik lagi sama tetangganya. Nggak baik lagi sama orang tuanya. Sama istrinya semakin kasar. Sama anak buahnya kurang beradab. Itu yang menjadi fenomena yang kita lihat. Sampai ada beberapa, Allah bukan beberapa ya. Datang banyak nih. Orang datang karena Ustaz, ana lihat nih teman-teman yang ngaji. Masya Allah. Ilmunya jangan ditanya. Tapi maafi akhlak. Tahu. Maafi akhlak. Kata dia. Nggak ada akhlak. Kata dia. Kayaknya ini oknum. Nggak semuanya kayak gitu. Tapi oknum ini, ya seperti yang kita pelajarin. Nila setitik membuat susu sebelanga jadi rusak. Maka kita akan bicara bagaimana oknum-oknum yang sudah memahami Islam, dia membuat Islam ini jadi lebih indah. Jangan sampai kita menjadi oknum yang membuat orang di luar Islam jadi benci sama Islam. Nggak suka ngelihat ini kelakuannya yang udah ngaji kayak gini. Kadang-kala parkir nggak benar. Saat masa parkir juga termasuk, iya. Kadang-kala sampai diumumkan, tolong mobil nomor sekian sama sekian dipindahkan. Karena nutup rumahnya tetangga. Itu kan tetangga mulai nggak suka tuh. Ini gimana orang-orang ngadakan pengajian katanya. Ilmunya bertambah. Masa nutup jalannya orang? Nah, ini bermasalah buat kita. Padahal kita dulu sebelum ngaji, Masya Allah menghormati tetangga. Hakikat ilmu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya Allah ya. Jadi ilmu yang membuat antum jadi takut sama Allah itu ilmu yang bermanfaat. Nabi tiap pagi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Cukup? Nggak cukup. Wa amalan mutaqabbala. Beliau minta ilmu yang bermanfaat. Ternyata ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Ada. Subhanallah. Ada seorang ustaz cerita. Ustaz, anak ini 6 tahun SD belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMP belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMA belajar bahasa Inggris. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Sohib ana 3 bulan kursus bisa bahasa Inggris. Yang salah yang mana jemaah? 3 bulan bisa bahasa Inggris. 12 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Kadang-kala niatnya. Kadang-kala kita pada waktu itu memang nggak butuh sama pelajaran itu. Sehingga mempelajarinya pun hanya menghabiskan waktu. Mubadzir. Waktu jam sekolah itu jadi mubadzir. Makanya sekarang mulai sekolah SMA itu kejuruan banyak banget. Karena orang sudah berpikir, anak lulus SMA Ustaz jualan bakso. Apa ilmu bakso didapat di SMA? Nggak dapat. Nggak ada yang Anda gunakan untuk bekerja. Oh, berarti kau lulus SMP cari ilmu yang bermanfaat. Anda mau buka bengkel, bismillah. Kalau itu bermanfaat buat engkau. Dan beliau minta rizki. Rizki yang halal. Yang ketiga beliau minta apa? Amalan mutaqabbala.
amalan yang diterima. Karena ada orang-orang yang sudah beramal tapi nggak diterima. Dia Masya Allah orang yang soleh. Ilmunya jangan ditanya. Amalnya jangan ditanya. Tapi ternyata dia ujub sama amalannya. Ada gunanya dia beramal. Tatkala dia berbangga diri. Termasuk penghancur hidup seseorang. I'jabur rajuli binafsih. Dia kagum dengan diri sendiri. Oh ternyata anak, oh ternyata anak. Jangan. Haibati fillah. Seharusnya ilmu itu ya membuat antum seperti padi. Kita ingat tuh nasihat guru kita dulu waktu kita di pondok. Nah, kau itu ilmunya harus ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Kalau nggak ada isinya, sombong-sombong. Padi itu nggak ada isinya, Masya Allah, tegak. Berdiri dia. Yang ada isinya, merunduk dia. Semakin tawadhu dia. Biasanya yang baru belajar pencak silat, Masya Allah. Pohon pisang di depan rumahnya dia habisin. Baru belajar silat. Si orang tua yang ngomong, ya Allah, nah ibu nanam pohon itu supaya berbuah, nak. Biar tahu dia, Bu, kalau saya jagoan. Apa pohon pisang supaya tahu kau jagoan? Nah, itu terjadi ketika orang baru belajar. Tapi alhamdulillah yang sudah belajar panjang. Tolong kau lihat, kau jadi lebih baik atau tidak? Lebih tawadhu, lebih menghargai yang tua. Ingat dengan ucapan ibunya Sufyan ats-Tsauri. Ibunya Sufyan ats-Tsauri. Ketika dia memberikan duit sama Sufyan 10 dirham. Lalu dia mengatakan kepada Sufyan, "Nak, khudh hadhi 10 dirham." Ini bawa nih 10 dirham. Dan dengan 10 dirham itu kau belajar 10 hadis. 10 hadis. Berapa? 10. Antum udah berapa hadis yang didengar jamaah? Ustaz, kita ini termasuk grup mustami, Ustaz. Dulu orang-orang yang belajar sama Imam Ahmad, sama Ibn Uyainah, sama imam-imam yang besar, yang hadir di majelisnya itu terbagi jadi 2. Yang satu muta'allim yang bawa pena dan buku. Dia mencatat memang. Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dicatat sama mereka. Ini yang namanya muta'allim. Tapi ada kelompok lainnya yang hanya mustami. Dia kepingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pulang dari pengajian, ya sudah alhamdulillah dia tambah ilmunya, tapi dia tidak mencatat. Namanya tidak dicatat, sehari 2 hari lupa. Jangan sehari 2 hari, Ustaz. Pulang dari kajian ditanya sama istrinya, "Mas, pengajian ini tentang opo?" Masya Allah, apik pengajian ini. Ditanya tentang opo, apik jawaban. Oh, panjang banget, sudah panjang pokoknya. Insya Allah, tapi bagus. Istri itu kepingin tahu apa yang kau dengar, sehingga kau bisa sampaikan. Paling tidak jamaah, jangan sampai kita seperti corong jamaah. Tahu corong? Kalau buat ngisi minyak, adakah morong? Hah? Corong sama kan? Masya Allah. Kita satu bahasa. Corong itu mau dikasih air 1 tandon 5.000 liter, ada yang tersisa di corong itu? Nggak ada. Cuma lewat dong. Masya Allah, Masya Allah, ilmunya banyak banget kata dia. Setelah selesai, ada yang lengket di diri antum. Lah ono kata dia. Ilmunya kabur semuanya. Jangan sampai kita seperti itu. Paling tidak ada yang kita dapat dari ilmu itu.
dan kita amalkan dalam kehidupan. Makanya ibunya Sufyan Ats-Tsauri berpesan kepada Sufyan, kau belajar 10 hadis. Kau pelajari 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat ada perubahan sikap tidak pada dirimu. Perubahan karakter. Dapat hadis la taghdab. Kita tahu hadis la taghdab, jangan marah. Antum pulang setelah dengar hadis itu masih marah-marah enggak? Kalau antum masih marah-marah, oh berarti kurang berguna ilmu yang kau dapatkan. Karena tidak dapat kau amalkan. Maka ibunya Sufyan tahu banget dengan tujuan orang belajar ilmu. Ilmu itu hanya sarana. Hanya perantara. Tujuan dari ilmu itu apa? Amal. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah memberikan pahala buat orang-orang itu jazaan bima kanu ya'malun apa ya'lamun. Ya'malun. Itu pahala balasan buat mereka dengan apa yang mereka amalkan, bukan dengan apa yang mereka ketahui. Bima kanu ya'mal, amal jamaah. Bukan ilm. Ilmu itu penting untuk diamalkan. Kegunaan ilmu dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, pada hakikatnya kegunaan itu ketika diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ilmunya jadi apa? Jadi musibah. Makanya ibunya Sufyan pesan sama anak-anak, kalau kau melihat gaya ngomongmu berubah, gaya dudukmu berubah, kau melihat orang yang lebih tua berubah, lanjutkan kau belajar ilmu. Tapi kalau kau tetap saja, aduh tinggal kena. Aku takut ilmu yang kau pelajarin jadi balak dan petaka buat engkau. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Kedermawanan Nabi SAW itu bertambah ketika di bulan Ramadan, ketika beliau setoran Al-Quran sama Jibril. Ketika baca Quran, ketika ilmu itu dimurajaah, ingat, sebenarnya pengajian itu tidak ada yang baru. Pengajian itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Kenapa? Karena Al-Qurannya tetap tidak berubah. Yang akan disampaikan Ustadz adalah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yang disampaikan Ustadz adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hal yang baru. Tapi manusia itu perlu diingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Maka terus diingatkan. Antum kalau baca Quran, nanti ketemu tentang surga. Apa pembahasan tentang surga cuma di satu surat? Di satu surat kadangkala berulang kali Allah bahas. Kenapa? Karena kita sering lupa. Diingatkan lagi tentang neraka. Cerita Bani Israel. Berapa kali Allah cerita tentang Bani Israel? Berulang kali Allah cerita. Cerita tentang Nabi Musa. Berulang kali Allah cerita tentang Nabi Musa. Karena kita suka lupa. Maka diingatkan. Datang ke pengajian. Mungkin datang. Oh Ustaz bahas tentang ikhlas. Oh Allah, ana sudah tahu tentang ikhlas. Ana sudah hatam kitabnya. Ketika ditanya apa itu ikhlas. Aduh lupalah. Tapi kalau kitabnya sudah hatam. Subhanallah jemaah. La jemaah. Maka terjadi pengulangan-pengulangan. Rasulullah SAW ketika beliau mudarasatul Quran sama Jibril. Di situ bertambah kedermawanan Nabi SAW. Bukan malah berkurang. Yang sangat disayangkan tadi, ketika orang ini belum ngaji, akhlaknya mulia, orangnya baik, ramah dan sopan, ketika udah ngaji,
Hilang manisnya dia. Masya Allah. Nggak baik lagi sama tetangga. Dulu Masya Allah, kalau potong kambing tetangganya selalu dikasih. Sudah ngaji, tetangganya tidak lagi dikasih. Dia kasih temennya yang jauh, dia kirim. Akikah yang dekat tidak diundang, yang diundang sahib-sahibnya yang jauh. Walimah, RT-nya tidak semuanya diundang, dia undang tempat-tempat yang jauh. Seharusnya kau undang mereka supaya datang. Tunjukkan kalau kau telah memahami Islam dengan benar dan kau amalkan. Akhlak ini memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan, dengan tauhid. Kita kalau mau mengetahui keimanan seseorang itu, antum lihat akhlaknya. Ustaz, ana lihat ada orang akhlaknya baik tapi masih melakukan tindakan-tindakan kesyirikan. Iya. Berarti dia bermasalah, engkau tahu dia punya masalah di imannya. Tapi akhlak dia itu yang dilihat orang. Ana mau tanya sekarang. Ana mau kasih hadiah yang jawab. Kalau ada orang di kampung antum, yang satu rajin ke masjid, Masya Allah. Puasa Senin Kemis. Punya hafalan Quran 5 juz. Tapi dia kurang supel bergaul sama tetangganya. Dia tidak suka membantu tetangganya. Yang satu Masya Allah, gak pernah sholat ke masjid. Dan gak pernah puasa sunnah. Tapi dia baik banget sama tetangga-tetangganya. Menurut masyarakat, mana yang baik? Angkat tangan yang Masya Allah. Masyarakat, Masya Allah, barakallah. Antum termasuk yang mana? Hah? Antum termasuk yang mana? Hafal Quran tapi nggak supel. Baik, barakallahu fikum. Dan itu yang ada di masyarakat, jemaah. Kita tuh kaku kadang kala bergaul dengan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Baik, akhlak itu apa, jemaah? Ana kasih hadiah. Nah, fadhal. Perilaku keseharian. Masak, makan, minum, masuk akhlak. Dalam kondisi syar'i. Kasih hadiah jemaah. Kasih nggak apa-apa lah jemaah. Usaha yang baik coba. Selama sarungnya masih banyak Anda bagi buat aku. Tapi anak izin minum dulu. Alhamdulillah. Antum dapat minuman semua. Masya Allah, alhamdulillah. Dapat makanan juga ya, Ma. Masya Allah. Anak kadang-kadang heran ya sama panitia. Ustadznya ceramah dikasih makan. Kira-kira ustadznya makan nggak ya? Semacam-macam. Ya ustadz itu termasuk penghormatan akhlak. Menghormati guru. Nggak dimakan, kita yang makan nanti ustaz. Jazakallah khair. Baik. Nah, ada kulihal jam. Itu termasuk akhlak. Iya, paling nggak disediakan buat gurunya. Gurunya nggak minum teh. Nggak apa-apa ustaz. Banyak panitia yang siap untuk minum tehnya. Baik, akhlak. Karakter seseorang, baik apa buruk? Semuanya. Baik dan buruk. Jamil jiddan. Akhlak itu baik dan buruk. Disebut akhlak. Makanya disebut husnul khuluq untuk akhlak yang mulia. Semua orang punya akhlak. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan makarimil akhlak. Akhlak-akhlak yang mulia. Karena disebut ada binatang pun punya akhlak. Karakter.
Kebiasaan akhlak itu bisa didapat dan bisa jadi warisan. Diwariskan. Jadi kita lihat Masya Allah, ada anak kecil yang lahir dengan akhlak pemberani. Sejak kecil dia pemberani. Nggak ada yang ngajarin dia. Ada anak kecil yang lahir, dia pengasih sama binatang. Anak ketemu kemarin ada seorang, Masya Allah, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun ya. Atau di bawah itu. Perempuan kecil. Dia itu ada kucing jemaah. Senengnya sama kucing dia. Gendong pada kucing itu sakit-sakit, lemes-lemes dia gendongin. Dia nggak diajarin sama bapak sama ibunya. Malah ibunya ngomong, jangan dipegang, jangan dipegang. Itu akhlak yang dibawa dari lahir jemaah. Ada yang dari kecil pelit. Masya Allah. Ada. Ya kalau punya sesuatu nggak mau dikasih. Tapi ada yang dari kecil, Masya Allah. Orang tua sampai sakit kepala ngurusin anaknya. Kue di rumah dibawa keluar. Dibagiin ke sahib-sahibnya. Oh, si ibunya ngomong, nah itu buat tamu nak. Tamunya nggak datang-datang mak, kata dia. Bagiin sama dia. Nggak ada yang ngajarin dia. Itu bawaan. Dan orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Ahsanuhum khuluqan. Karakter dia. Baik karakter bikinan. Artinya ada orang yang, Ustaz, anak ini pelit. Ustaz. Demi Allah, anak ini pelit. Anak susah, anak sedekah. Tapi ada orang setelah anak ngaji, anak tahu bahwa pelit dan iman tidak bergabung di hati seorang yang beriman. Maka dia berusaha memperbaiki sifat itu. Dengan ilmu yang dia dapat. Dia berusaha. Akhirnya dia jadi orang yang dermawan. Setelah dahulunya pelit. Nah, perlu dilatih semua itu. Maka untuk mengukur tingkat kesempurnaan iman seseorang, akhlak. Kalau masyarakat nggak suka sama antum karena akhlak antum, wajar jemaah. Karena yang berat di timbangan pada hari kiamat itu akhlak. Bukan sholat kalian, bukan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-mautu'una aknafan. Atau al-muwatta'una aknafan. Orang-orang yang mudah bergaul. Nggak kaku. Dia sama siapapun, Masya Allah. Sama yang lebih tua, dia menghormati. Sama yang anak-anak, dia menyayangi. Sama yang sebaya, dia baik sama mereka. Mudah bergaul. Ya'lafuna wa yu'lafun. Mereka itu, ya, disenengin sama orang. Dan dia juga menyenangin orang itu. Nyaman hatinya bergaul sama orang itu. Dan orang nyaman bergaul sama dia. Lembut hatinya. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Atau la khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan di diri seorang yang dia tidak baik sama orang dan orang juga tidak baik sama dia. Gara-gara perilaku dia. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bagaimana seharusnya seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jaga hubunganmu sama Allah. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanah. Nabi menjelaskan bahwasanya tidak ada orang yang terlepas dari dosa. Tapi kalau kau berbuat dosa, ikutin dengan kebaikan. Jangan diteruskan berbuat dosa itu. Ada orang-orang yang mengatakan, aduh kayaknya anak sudah gak mungkin tobat. Akhirnya dia terus berbuat dosa. Jangan. Kau berbuat dosa dan kau tahu itu dosa, langsung ikutin dengan kebaikan. Salat, sunnah, zikir, istighfar. Lakukan. Ketika kau melakukan dosa, sudah berangkat ke masjid. Ini perintah Nabi SAW. Tamhuha. Karena perbuatan baikmu itu akan menghapuskan dosa. Yang terakhir, dalam menyikapin manusia bagaimana?
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kau bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ikrimah, seorang tabi'in, dia mengatakan likulli syai'in asas. Segala sesuatu itu memiliki pondasi. Wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Ikrimah mengatakan asas agama Islam ini adalah akhlak yang mulia. Jamaah, kita bicara Islam. Ini ada kaitannya dengan ya yang lagi rame di medsos. Tentang ustaz, nggak penting agama seseorang. Yang penting akhlaknya. Dia berbuat baik nggak sama orang. Itu yang dilihat, tidak dilihat agamanya. Subhanallah. Siapa bilang? Nanti ketika di kuburan ditanya apa? Madinu, apa agamamu? Ditanya itu. Maka kita perlu faham bahwasanya inna dina indallahi Islam. Karena ada usaha dari orang-orang yang Muslim yang menganggap semua agama sama. Dia menebarkan pemahaman itu kepada siapa? Kepada orang Islam, bukan kepada orang non-Islam. Padahal orang-orang di luar Islam tidak mengatakan semua agama sama. Kok kau yang memaksa umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini untuk mengakui semua agama sama. Sedangkan yang minoritas terus mengadakan misi-misi mereka, menebarkan agama mereka. Karena mereka beranggapan hanya agama mereka yang benar. Ini benar-benar memalukan jamaah. Ketika tokoh muslim bicara di televisi paling seneng ya mah. Dapat orang kayak gitu, Masya Allah, datang. Undang lagi. Supaya manusia dicekokin tuh dengan pemikiran seperti itu. Islam itu memahami pentingnya akhlak. Tapi tetap agama Islam ini satu-satu agama yang diridhoin Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul, ustadznya intoleransi. Dari mana intoleransi jemaah? Karena mengatakan hanya Islam yang benar. Iya, kita mengatakan hanya Islam yang benar. Dan Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Di mana tempat mereka? Sesungguhnya orang-orang kafir. Ini kata Allah. Ingat, kalau di suatu pengajian ustadznya menyampaikan kafir, bahaya nih. Ini Allah yang mengatakan. Ustaz, ganti bahasanya supaya lebih toleransi. Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Apapun agama mereka, apabila mereka musyrik, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka adalah orang-orang yang akan berada di dalam api neraka kekal selama-lamanya di sana. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, ulaika hum syarrul bariyah. Itu adalah manusia yang paling buruk. Walaupun akhlaknya mulia. Kenapa? Ya gimana tidak dikatakan buruk? Allah yang senantiasa berbuat baik sama dia, dikatakan Allah punya anak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah, kembali kepada ucapan Ikrimah. Segala sesuatu itu punya pondasi. Wa asasul Islam khuluq. Dan asasnya Islam ini adalah akhlak yang baik. Maka di sini antum yang udah ngaji, tampakkan asas ini. Asas yang tampak dilihat orang itu akhlak. Kelihatan gaya ngomongnya. Fulan Allah. Kalau nulis komentar di YouTube, di Facebook, di Twitter, aduh pedes. Nih agamanya kurang. Betul. Kalau agamanya baik, dia akan menjaga lisan. Na'udzubillah jemaah. Kadang kala muncul celaan iblis, setan, apalagi itu yang namanya na'udzubillah.
kebun binatang semuanya keluar. Nggak cukup. Toilet. Isinya toilet keluar dari mulutnya dia. Allah buang ke toilet, kau keluarkan lewat mulutmu. Ada muslim. Nah, kita perlu hati-hati, tunjukkan akhlak. Kita lihat Rasulullah SAW. Sebelum beliau diutus jadi nabi dan setelah beliau diutus jadi nabi. Supaya antum lihat, sebelum antum mengerti dan setelah antum mengerti apa perubahan yang terjadi di diri antum. Rasulullah SAW sebelum diutus jadi nabi, semua orang di Mekah kenal sama beliau. Kenal baiknya apa buruknya? Kenal baiknya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin. InsyaAllah. Orang yang terpercaya. Antum sebelum mengaji dikenal masyarakat sebagai apa? Ya Ustaz, suka gangguin masyarakat. Taib. Preman. Nah, ada sebagian preman. Kemudian setelah antum ngaji, alhamdulillah Ustaz, masyarakat tahu kalau ana sudah taubat. Alhamdulillah. Tahu dari mana? Suka ke masjid. Alhamdulillah. Cuma jarang ngomong sama masyarakat. Ini kata sebagian orang. Kalau orang suka ke masjid, jarang bergaul sama masyarakat, hati-hati. Langsung laporkan ke Densus. Nah, ini kadang-kadang terjadi jemaah. Maka kita harus berusaha memperbaiki akhlak kita. Bergaul dengan masyarakat, baik sama mereka. Nabi SAW setelah beliau jadi nabi, jangan ditanya bagaimana akhlak beliau. Ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi beliau ketakutan. Orang ketakutan sampai menggigil. Beliau mengatakan, Zammiluni, Zammiluni. Beliau diselimutin sama istrinya Khadijah. Lalu beliau cerita tentang apa yang beliau alami. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Nggak, demi Allah, nggak mungkin Allah sekali-kali akan menghinakan. Kenapa? Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang pandai menyambung rahim. Ini sebelum jadi nabi. Wa taqlid dhaif, engkau orang yang memulaikan tamu. Ini jamaah akhlak yang mulia. Antum sebelum ngaji, kalau ada tamu dikasih air gelasan. Ada kan air yang gelasan. Setelah antum ngaji, antum ngomong sama istri antum, kalau ada tamu, semua yang ada di kulkas kau keluarkan. Bang, ayam, daging, apa keluarkan semua. Yang bisa dimakan lah. Dikeluarkan, betul. Keluarkan untuk tamu. Karena kalau dulu aku pelit, setelah aku ngaji, aku tahu Nabi SAW itu memulaikan tamu. Kamu muliakan tamu. Kemudian, wa tu'inu ala nawaibil haq. Kau orang yang suka membantu menegakkan kebenaran. Wa taqsibul ma'dum. Kau suka membantu orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Kau carikan kerjaan buat dia. Masya Allah. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum beliau jadi Nabi. Bagaimana dengan kita? Dan banyak lagi akhlak-akhlak lain disebutkan oleh Khadijah. Allah menyebut Nabi kita. Di dalam Al-Quran di surat Al-Qalam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Bayangkan, tuh Allah memberikan kesaksian kepada Nabi. Itu pun masih dijelek-jelekan oleh kaumnya. Apakah Nabi tidak dicela sama kaumnya? Dikatakan meresahkan masyarakat. Memecah belah antara ayah sama anaknya. Dikatakan majnun. Dikatakan sahir, penyihir.
dikatakan kahin, dukun, syair, kadzib, macam-macam celaan buat Nabi SAW. Padahal beliau sudah mendapatkan kesaksian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kayak kita nih. Kalau kita tidak baik, malahan masyarakat akan akan memandang dakwah ini nggak benar. Hati-hati itu. Pokoknya kalau kau lihat orang jenggotan, jenggotan, cingkrang, kalau ketemu sama sahibnya nggak assalamualaikum, aliran nggak benar tuh. Sampai ada seorang penceramah di masjid di Bondowoso, teman cerita, itu khatib Jumat cerita, salah satu ciri aliran sesat itu kalau sholat ngejer kaki. Teman tuh, salah satu ciri aliran sesat kalau sholat ngejar kaki. Antum kan kalau ngaji, udah ngaji nih, lihat orang menjauh, antum ikuti. Antum sholat semua, ya ente sampai kemana anak? Ketika dia sudah nggak mau, antum sudah, saya tegakkan kebenaran. Ini orang nggak paham dia. Dia merasa risih. Kadang-kala antum naik ke sejadahnya yang baru. Dia baru dari Mekah, sejadahnya baru. Antum langsung naik ke sejadahnya. Sawu sufufakum. Baik. Dengan akhlak lah untuk menyampaikan. Pak, saya mau merapatkan soft. Boleh, kata dia. Ngomong dengan akhlak. Kata dia mengatakan, jangan mas. Ini baru dari Mekah. Oh iya, sudah kalau nggak mau gimana? Ini gara-gara akhlak jamaah subhanallah. Pernah di Bondowoso juga kejadian. Ini masalah sutroh. Kita tahu sutroh. Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutroh. Kalau sholat hendak sholat ke sutroh. Itu ada orang sholat jamaah nggak pakai sutroh. Sama yang baru ngaji didorong jamaah. Didorong sampai ketemu tembok. Supaya sholatnya ke sutroh. Akhirnya nih yang didorong, suatu hari sahibnya sholat pakai sutroh. Sutrohnya ada yang pakai kayu atau apa, sama sahibnya langsung diambil sutrohnya, dibawa pergi jemaah. Ini ribut gara-gara akhlaknya nggak benar semua. Ada satu sholatnya gerak-gerak. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sahibnya dipegang itu gerak-gerak. Ini kejadian jemaah. Allahu Akbar. Oke, antum berpendapat nggak boleh gerak-gerak. Ustaz, gerak lebih dari 3 kali batal sholatnya. Ini berapa kali dia gerak dan maka dia pegang. Tolong belajar yang benar, akhlaknya yang benar. Sehingga orang itu tidak mencela dakwah ini. Antum tunjukkan bahwa antum setelah mengaji, antum lebih baik. Sama orang tua lebih care. Itu anak pernah sampaikan. Contoh satu lah, antum setelah ngaji, pulang, orang tua antum setiap mau keluar rumah, mendapatkan sandalnya menghadap ke dia. Ini bukti amalia. Setiap orang tua keluar, selalu sandalnya antum sudah hadapkan kepada dia. Berangkat ke masjid, orang tuanya masuk ke masjid, sandalnya orang tua antum hadapkan. Ini sesuatu yang ringan, jemaah. Tapi terlihat. Perubahan yang terlihat. Bukan perubahan dalil. Ayah saya sekarang sudah punya 12 dalil. Ayah nggak kelihatan sama itu. Ayah kelihatan ketika makan sama orang tua. Antum biarkan abah antum ngambil dulu. Ketika antum hendak mengambil sesuatu, ayah anak mau ambil ini ayah ya. Izin sama orang tua. Mungkin orang tuanya kepingin ngambil itu. Tapi ada anak yang, Masya Allah, abah nggak suka sama paha. Bismillah. Antum tanya, Mbak, ini pahanya anak ambil ayah. Orang tua tidak akan menolak. Tapi dia akan menghargai akhlak antum. Fadl kau makan. Masya Allah. Orang tua makan, kau ambilkan air buat dia.
sesuatu yang ringan sebenarnya. Antum pulang dari kajian nih, antum pulang punya duit 5.000, antum belikan sesuatu buat orang tua. Pulang, abah, alhamdulillah anak tadi lihat anak jadi ingat abah sama ummi. Subhanallah. Antum ngomong, anak jadi ingat abah sama ummi, itu orang tuanya seneng sama antum. Ternyata antum di luar ingat sama orang tua antum. Ini hal-hal ringan yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan ini. Supaya orang lihat kalau antum lebih baik. Bukan riya. Bukan kita ingin dipuji orang, bukan. Tapi kita ini ingin menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang Allah sudah kasih tahu sama kita dari ilmu-ilmu itu. Kalau kita melihat akhlak Nabi SAW, Allah. Antum baca kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad itu tentang adab, tentang etika, tentang karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Ada 1000 lebih hadis mungkin di situ, jemaah. Yang kita seharusnya pelajarin, jemaah. Kenapa? Karena itu penting. Agar tidak muncul lagi ucapan-ucapan nggak penting agamanya, nggak, agamanya penting. Dan muslim akhlaknya baik. Muslim akhlaknya baik. Kalau akhlaknya tidak baik, ya jangan disalahkan Islam. Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Muslim man salifal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang Muslim itu adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangan dia, itu muslim. Nabi menjelaskan tentang sebuah perilaku, jemaah. Muslim nggak pernah ganggu tetangganya. Masya Allah. Ada orang-orang yang Masya Allah udah ngaji, melihat pohon mangganya itu nyebrang ke rumahnya tetangganya. Nyebrang, tahu daunnya selalu jatuh ke sana. Ketika panen, tetangganya nggak dikasih. Akhlak? Bukan akhlak. Kalau kita bicara akhlak Nabi SAW kepada seorang ibu, kasih sayang Nabi kepada seorang ibu. Nabi itu kalau jadi imam, dengar suaranya anak menangis, beliau sholatnya dicepetin. Sholatnya dicepetin. Karena beliau kasihan sama tuh ibu, kepikiran sama anaknya yang menangis. Kita udah ngaji, bacanya Ar-Rahman. Ar-Rahman, baru Ar-Rahman anaknya nangis. Masa berhenti gitu? Nggak apa-apa. Allahu Akbar, langsung ruku. Dan jangan dipanjang-panjangin ruku dan sujudnya. Jangan, itu ibunya kesian. Begitu Nabi mengajarkan kepada kita tentang sebuah akhlak. Perhatian sama orang yang lebih tua. Untuk melihat orang yang lebih tua lagi naik ke masjid umpamanya. Ada orang tua yang lagi mau nyebrang, lagi macam-macam. Aku tunjukkan alat kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang mengasihi itu akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Nabi mengasihin sampai binatang. Antum kalau lihat kucing sakit atau apa, antum kasih makan. Kisah seorang pelacur yang ngasih minum anjing. Bayangkan wanita pelacur yang dikasih minum apa? Anjing. Masuk surga. Kita ini kadang-kala subhanallah nggak tahu amalan mana yang memasukkan kita ke surga. Karena sejatinya amalan tidak memasukkan ke surga. Yang memasukkan ke surga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kau beramal berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bicara akhlak Nabi sama anak-anak. Beliau kalau ketemu anak-anak, dicium anak-anak, diusap kepalanya. Beliau pernah datang ke rumahnya Ja'far. Nabi tahu diciumin anaknya Ja'far itu. Diciumin anaknya Ja'far. Sambil beliau bersedih karena Ja'far telah tewas di medan perang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu beliau berpesan kepada para sahabatnya, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhu." Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Bikinkan makanan. Kesian dia. Begitulah kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. Kadangkala ada seorang wanita
Ada wanita yang kata orang di kampungnya itu, ya agak kurang waras lah. Dia mau ngomong sama Nabi SAW. Nabi dengerin omongannya. Nabi dengerin sampai dia selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghargai. Beliau dikasih hadiah sama orang Yahudi. Beliau makan. Ternyata kambingnya ada racunnya. Tapi beliau tetap berusaha menghargai mereka. Antum ketika bertetanggaan dengan orang non-muslim, ketika itu antum harus tunjukkan akhlak Islam yang paling bagus. Walaupun antum ya belum seperti itu. Antum tidak pernah berbagi sama tetangganya, tapi tahu tetangganya non-muslim, baru pindah, antum mengatakan, apa yang bisa saya bantu? Lemarinya antum angkatin. Kemudian antum kalau dia butuh tukang, antum panggilin tukang. Tunjukkan ada Islam. Kalau bicara toleransi, Islam adalah agama yang paling toleransi. Tapi kalau sudah urusan agama, afwan lakum dinukum waliyadin. Urusan muamalat, ahlan wa sahlan, kita bermuamalat dengan cara yang baik. Nabi SAW kepada pembantu, Allah, nggak banyak ngomong beliau sama pembantu. Ini ibu-ibu yang punya pembantu. Kadangkala ada ibu-ibu yang cerewet, ya. Betul. Pembantu itu nggak ada benernya. Nyuci piring, pecah piringnya, potong gaji. Nyuci gelas, pecah gelasnya, potong gaji. Nyetrika, kebakar, potong gaji. Jamaah, apa dia sengaja melakukan itu pembantu kita? Dia mau cari duit di rumah kita. Tapi namanya orang cuci piring, ya cuci piring lah jamaah. Sabunnya licin, jatuh, pecah. Masya Allah. Di rumah ana itu, yang namanya gelas, itu nggak ada yang sama. Beli satu lusin, pecah 11. Tinggal satu. Istri yang mecahin. Kita katakan, ya sudah. Berarti pembantu itu sama dengan istri kita. Apa istri kita sengaja mecahin gelas? Enggak. Subhanallah. Anak punya kakak cerita. Habis nyuci piring, ditaruh di wadah. Masuk ke dalam. Itu wadahnya jumplang dinaikin ayam. Semuanya pecah. Siapa yang mau disalahkan? Ya sudah. Antum bawa tuh ayam, potong. Bismillah. Antum balas dendam sama dia, nggak apa, ini yang mecahkan piring. Nggak ada masalah kok sama ayam. Tapi kalau sama pembantu, kesian dia. Berapa sih? Dia tinggalkan, kadang-kadang pembantu ini punya anak di rumahnya. Dia tinggalkan anaknya untuk merawat anak antum. Demi dia bisa ngasih makan keluarganya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Berapa kali kita maafkan pembantu? Khadim itu bisa pembantu yang berbayar, bisa budak di masa itu. Yang memang dimiliki. Nabi diam. Dia tanya lagi sampai 3 kali. Apa sabda Rasulullah SAW? U'fu anil khadimi fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Antum sama pembantu dihitung cuma 3 kan? 1, ya, ana maafkan. 2, 3, pecat. 70 kali kata Nabi SAW. Terus terang jamaah. Orang yang baik adalah orang yang pembantunya kerasan di rumahnya. Itu orang baik. Tapi kalau antum lihat orang pembantunya gonta-ganti, yang gak benar pembantunya apa majikan? Allah. Haibati fillah. Maaf Allah, Nabi kalau memaafkan jangan ditanya. Beliau dilemparin batu sama penduduk Taif. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu adalah kondisi terberat beliau. Beliau diusir dari Mekah menuju ke Taif dengan harapan dapat perlindungan di sana, dan beliau mengatakan kepada pemuka-pemuka Thaqif di Taif itu, kalau kau tidak menerima aku, tak ada masalah, tapi tolong tutupin masalahku, jangan disebarkan ke orang-orang. Ternyata pemimpin-pemimpin itu malah manggil anak-anak,
anak-anak muda, orang-orang bodoh, supaya melempari Nabi SAW dengan batu. Beliau sedih. Datang tuh malaikat gunung, diutus. Malaikat ini mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kau mau, kau tinggal perintahkan. Aku akan timpakan 2 gunung kepada penduduk Mekah dan riwayat kepada penduduk Taif. Akhsyabain itu 2 gunung yang ada di Mekah. Disebut Jabal Abi Qubais wa Jabal Qu'ayqu'an. Itu akan ditempakan menurut. Apa kata Nabi SAW? Kira-kira kalau ada orang yang nyakitin antum, ada orang nyakitin antum, melukai antum, lalu antum ditarik sama polisi, mas, ini orang mau kita penjarakan, kita patahkan kakinya, atau kita kubur. Antum kira-kira yang mana yang dipilih? Saya mau istikharah dulu, Pak. Istikharah. Antum maafkan dia, nggak bisa dimaafkan. Emangnya cuma maaf doang? Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan. Aku berharap Allah mengeluarkan dari mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang Tufail ibn Amr ad-Dawsi menjumpai Rasulullah SAW di Madinah, setelah bertahun-tahun dia berdakwah di kampungnya dan ternyata penduduk kampungnya tidak mau masuk Islam. Maka Tufail datang dengan penuh emosi, dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Dawsan qad asa wa aba. InsyaAllah 5 menit lagi ya Ustaz. Betul Ustaz, InsyaAllah. Jamaah anak izin minum dulu. Kayaknya udah habis Ustaz. Hah? Oh, itu kecepatan jamnya. Alhamdulillah. Inna Dawsan qad asaw wa abaw. Oh, kama qala. Tufail apa? Daus ini udah nggak mau, dia sudah nggak mau nurut, dia membangkang. Fad'ullah alaihim, doakan semoga Allah memberikan kehancuran kepada mereka. Ini sahabat nih, karena dia merasa udah lelah berdakwah. Ternyata mereka tetap nggak mau. Nabi berdoa ya. Sahabat pada ketakutan, ada omongan-omongan tuh, halaka Daus, habis sudah Daus. Apa doa Nabi alaihissalam? Allahumma hdi Dawsan wa'tini bihim. Allahumma hdi Dawsan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada Daus dan datangkan mereka ke sini buat aku. Pulang nih Tufail. Berdakwah, itu satu kampung semuanya masuk Islam. Kira-kira 70 kakak itu masuk Islam. Dibawa datang ke Madinah. Begitu seorang muslim seharusnya. Ketika Nabi SAW masuk ke kota Mekah, dalam kondisi beliau berkuasa, beliau masuk ke Mekah tidak dengan mendongak. Beliau masuk ke Mekah dengan menundukkan wajahnya sampai dagunya menyentuh dadanya. Beliau membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Sambil menunduk beliau. Ketika dikumpulkan penduduk-penduduk Mekah yang mengusir beliau. Penduduk Mekah yang memerangi para sahabat Nabi. Sehingga Hamzah tewas. Mus'ab bin Umair tewas. Banyak sahabat yang mati. Penduduk Mekah yang pernah memboikot Rasulullah SAW selama 3 tahun. Sampai sahabat-sahabat makan dedaunan. Ketika dikumpulkan penduduk Mekah yang beliau bisa membunuh mereka semua. Beliau mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi semua, kalian bebas mau ngapain. Itu Nabi SAW. Maka kita harus, dan selesai Ramadan, kita harus lebih baik lagi. Adza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Saatnya kita sesi tanya jawab.
tidak kita buka, afwan, kita tidak buka sesi tanya jawab langsung. Mohon bisa di WA atau di SMS ke nomor yang sudah ada di masjid ini. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, jika seseorang tidak pernah sholat lebih dari 10 tahun dan ibadah lainnya, padahal sudah dinasihati, disuruh serta dituntun, apakah orang itu termasuk sudah kafir? Jika iya orang itu sudah kafir, bagaimana hukumnya jika orang itu tinggal bersama satu rumah dengan kita? Orang itu saudara saya, sedangkan orang itu tidak pernah ibadah sama sekali. Syukran, Ustaz. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jamaah, urusan kafir mengkafirkan ini bukan urusan yang mudah. Yang pertama dilihat, dia muslim, baik. Kalau muslim dengan benar, kita tidak bisa mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan benar pula. Dia tidak sholat, Ustaz. Tidak sholatnya kenapa? Tidak sholatnya karena malas, atau dia tidak mengakuin kalau sholat itu wajib. Kalau dia tidak mengakuin sholat itu tidak wajib, maka di sini dia menjadi kafir. Tapi itu pun tidak bisa kita langsung menvonis dia kafir. Mungkin dia nggak ngerti, mungkin dia nggak paham, mungkin cara kau menyampaikan dia tidak bisa paham apa yang kau sampaikan umpamanya. Maka kita perlu berhati-hati masalah vonis kafir mengkafirkan. Tugas kita berdakwah, menyampaikan. Baik, ketika kita sudah berdakwah menyampaikan, tapi coba didengar dari dia, kenapa dia tidak melakukan hal itu? Ditanya. Kalau ternyata alasan-alasannya bisa kita luruskan, dan hidayah itu ada di tangan Allah SWT. Bagaimana dia hidup serumah sama kita? Nggak ada masalah. Kalau dia apalagi saudara sama kita, tetap kita jangan berhenti beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Terus kita kasih nasihat. Karena kita takut kalau dia keluar dari rumah itu malah jadi tidak benar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya bagi suami yang melihat aurat wanita lain secara sengaja di sosial media? Jazakallahu khairan. Maksudnya, Ustaz? Melihat dengan sengaja aurat wanita yang bukan halal bagi dirinya. Nah, jamaah, kita ini disuruh menundukkan pandangan kita. Mau di sosmed, mau di jalan. Karena ada pandangan, Ustaz, kalau di sosmed ini kan tidak langsung, Ustaz. Yang nggak boleh itu ngelihat langsung. Jadi kalau ngelihat umpamanya ada perempuan di sana, anak ngelihat lewat cermin. Lewat spion. Antum naik motor, ada cewek jalan di belakang. Antum lihat lewat spion. Bismillah, Masya Allah. Pikir antum nggak apa-apa, anak nggak secara langsung. Baik. Nggak ada urusan langsung dan tidak langsung. Tapi pandangan mata antum itu membuat nafsu antum tergerak. Saat sama sekali tidak bergerak. Anda melihat perempuan itu seperti melihat batu. Oh, ya sudah, antum ke rumah sakit jiwa. Kalau dia mengatakan melihat perempuan sama seperti melihat batu, jemaah. Nggak ada. Lelaki itu melihat perempuan mau di sosmed, tetap nggak boleh. Bahkan bahaya ketika di sosmed. Kalau di luar, dia masih tolah-toleh, jemaah. Ada orang nggak? Nggak ada. Tapi kalau di sosmed, nggak ada yang tahu. Allah, semoga Allah menjaga kita, jemaah. Allah mengatakan wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka. Banyak lelaki-lelaki yang tidak puas dengan istrinya, bukan karena istrinya belum memuaskan dia, tapi karena dia tidak menundukkan pandangan. Penyakitnya di dia, bukan di istrinya. Syaitan yang membuat sesuatu yang jelek jadi indah buat dia. Itu tazinu syaitan. Maka kau tundukkan pandanganmu. Kalau kau ingin melihat wanita, lihat istrimu. Dan ini juga buat para wanita. Tolong wanita ini kalau di rumah jadi yang cantik.
Jadi yang cantik, jadi yang paling cantik. Makanya anak kadang-kadang ngomong sama beberapa orang yang menikah lalu bermasalah, dia kumpul sama mertuanya. Iya Ustaz, kata si perempuan, ana ini nggak pernah bisa pakai baju bagus buat suami ana. Pakai baju bagus sedikit, bersolek buat suaminya. Kata mertuanya, kau kemasukan jin di mana? Jadi serba salah dia mau bersolek buat. Tapi tetap wanita yang soleha, dia memberi nasihat suaminya dan dia berusaha memperbaiki suaminya dengan memberikan yang terbaik dari dia. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang wanita yang paling baik, apa jawab beliau? Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepada dia, wanita itu membuat hidupmu jadi bahagia. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz mau bertanya tentang jika kita ingin mendatangi suatu kajian, tapi di jalan terjadi sesuatu yang menyebabkan kita meninggal. Apakah meninggalnya kita itu syahid, Ustaz? Alhamdulillah. Subhanallah jamaah. Iya. Berkaitan dengan mati syahid. Mati syahid itu bukan hanya yang meninggal di medan perang. Orang yang mati keruntuhan, orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, itu mati syahid. Orang yang mati dalam kondisi jalan menuntut ilmu. Insyaallah husnul khatimah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan antum ingat kisah seorang yang membunuh 99 orang. Lalu dia bunuh 100. Kemudian dia tobat. Belum beramal soleh nih. Sama gurunya disuruh hijrah. Meninggalkan kampungnya. Dalam perjalanan mati. Matinya gimana? Husnul khatimah. Allah masukkan dia ke surga padahal belum beramal kebajikan sama sekali. Hanya dia sudah niat berangkat ke sana. Maka ini jemaah. Di antara amalan yang tersembunyi itu niat. Niat kan gak ada yang tahu. Antum mau sekarang duduk di sini. Antum niat nanti malam aku mau bangun malam mau sholat 7 rakaat. Lalu antum ketiduran. Ditulis nggak pahala antum 7 rakaat? Ditulis. Mudah-mudahan orang itu mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon nasihat hukum nonton film Korea. Karena istri ana gemar sekali nonton film Korea. Entah karena aktornya ganteng atau yang lainnya. Setiap ditegur alasannya hiburan sambil mengurus anak atau menyetrika baju. Mumpung kebetulan istri ana hadir, Ustaz. Ya Allahu Akbar ya. Iya. Dulu sebelum banyak film yang banyak digandrungi ibu-ibu itu telenovela. Ingat dulu. Dari mana tuh? Meksiko. Kemudian sekarang pernah India. Rame India. Si ibu sambil nyetrika sambil nonton film India. Kepala anaknya kena setrika kadang-kadang. Nggak ngurusin dia cuma betul. Ini sekarang Korea. Kita tahu bahwasanya tadi kita diperintahkan menundukkan pandangan mata kita. Baik itu di medsos, baik itu di film, di mana. Oke, TV ini pisau bermata dua. Kalau kau setel kajian, setel ngaji, kau setel Mekah, Medina, kau dapat pahala. Tapi kalau yang kau setel hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membuat engkau berbuat dosa. Melihat lelaki-lelaki yang tampan di situ, sambil nyetrika, melihat, Masya Allah, tampan banget. Lalu dia lihat suaminya lagi tiduran. Ada dosa aja, Pak. Tapi perempuan butuh hiburan dan suami kasih hiburan istri. Hiburan yang halal. Banyak hiburan yang bermanfaat. Umpamanya, ana subhanallah, ana lihat di medsos itu banyak hal yang bermanfaat. Kadang-kala ada cara, ana kadang-kala nonton ada cara
memanfaatkan botol dari plastik, dibikin ini, dibikin itu, macam-macam. Itu bermanfaat buat perempuan. Maka suami bantuin istrinya, kumpulkan tuh film-film yang bermanfaat. Kasih tahu dia, nih, Dek, kau sambil apa? Sambil nyetrika, sambil ngurusin anak kasih sesuatu yang bermanfaat. Banyak yang bermanfaat dari ciptaan Allah ini, jemaah. Maka kalau nonton film Korea, jelas-jelas lain. Pertama, antum melihat orang-orang kafir di sana. Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Beliau kadang-kadang kalau melihat orang kafir itu beliau tundukkan pandangannya. Aku nggak bisa melihat seorang yang mengatakan Allah itu punya anak. Gimana? Sedangkan kita menikmatin mereka. Ustaz, anak nggak ada nafsu, cuma ngikutin ceritanya. Itulah jamaah. Sebagian orang itu nonton film, Masya Allah, sambil nangis-nangis jamaah. Pak, kenapa nangis? Mati itu kata dia. Subhanallah, bohong itu. Subhanallah. Ini kadang-kadang terjadi di masyarakat, makanya televisi itu jemaah terus serang. Dulu tahun 97, ketika Anda di Jakarta, tahun 97. Itu ada penulis ada seorang sarjana ambil S2 dari Australia. Dia ke Jakarta. Pada waktu itu masih susah internet macam-macam. Dia datang ke Jakarta. Dia mau nonton film-film di Indonesia. Arahnya kemana? Karena film yang ditontonkan di televisi itu adalah untuk mengarahkan opini publik. Mau dibawa kemana rakyatnya, lihat film yang disetel. Setelah sebulan, dia membuat kesimpulan bahwasanya arah Indonesia pada waktu itu adalah Amerikanisasi. Bagaimana orang Indonesia berkiblat ke Amerika. Film-film Amerika yang disetel. Kemudian sekarang Korea macam-macam. Dan sebenarnya film dari luar itu lebih mending daripada film dari dalam. Kenapa? Dulu ketika orang nonton film-film dari Amerika, dia mau niru itu masih banyak hambatan dengan budaya dia. Ojo niru wong Amerika, macam-macam. Baik. Ketika jadi sinetron Indonesia, nirunya ada hambatan nggak? Nggak ada. Lah wong podo teko Indonesia. Iya. Dia akhirnya niru dengan lebih parah. Karena sinetron-sinetron itu adalah ya cuplikan atau duplikat dari yang film-film sana. Membahayakan sekali. Maka nasihat Anda jangan ditonton. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mau tanya tentang hukum ikut senam. Saya disuruh suami untuk senam karena bodi saya sudah tidak semanis yang dulu. Wallahi sahih, ada sahih. Nah. Dalam hati saya sebenarnya kurang suka sama musiknya Ustadz. Saya harus bagaimana? Dan olahraga renang untuk akhwat apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya. Nah, ya berkaitan dengan senam, tetaplah perempuan ini juga, yaitu perempuan kadang-kala tidak memperhatikan tubuhnya karena merasa dia sudah punya suami. Makanya antum lihat, biasanya perempuan kalau punya suami, sebagiannya dia nggak perhatian sama tubuhnya. Tapi kalau dia jadi janda, Masya Allah, diet dia. Kenapa? Supaya ada yang mau sama dia. Ini yang dilakukan. Terus bagaimana sekarang seorang wanita? Ya dia jaga tubuhnya. Senam boleh senam. Cuma yang jadi masalah kan senamnya di mana tuh? Maka bisa senam ngundang guru ke rumah privat. Ya dengan pakaian yang jangan yang vulgar-vulgar yang dipakai. Seperti itu. Kalau senam-senam, bisa senam sendiri dan alhamdulillah sekarang sama. Kalau kita bicara senam, apa ya? Bimbingan untuk senam itu sudah banyak. Tanpa kita harus ke tempat senam. Maka kita bisa melakukan. Jadi istri senam nggak ada masalah itu untuk kesehatan, untuk menyenangkan suaminya, tapi tidak di tempat-tempat dengan musik-musik yang tadi disebutkan itu. Berkaitan dengan renang, boleh dia renang, tapi jangan ada orang lain renang. Ataupun kalau dia berenang dengan sesama wanita di kolam renang yang tertutup, yang aman, dengan pakaian yang tidak
yang tidak terlihat aurat dia dengan wanita. Masih artinya pakaian itu bukan pakaian renang seperti walaupun sama-sama perempuan tetap harus dijaga aurat wanita dengan wanita yang lainnya, tapi lebih baik ya sebagian ulama melihat janganlah seperti itu. Tapi kalau dia punya kolam renang pribadi ya nggak ada masalah buat dia berenang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Tat, ana mau bertanya tentang rumah tangga. Bagaimana hukumnya jika istri enggan sekali melayani suami? Dan apa yang harus dilakukan oleh suami? Apakah harus bersabar? Apakah nikah lagi? Apakah bagaimana Ustaz? Padahal usia kami masih 40 tahun Ustaz. Kaif hada? Masya Allah. Iya. Untuk para wanita, ketahuilah bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan diri, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau si istri tidak melayani suaminya, maka di sini kita tahu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya tidak mau, menolak. Akhirnya sang suami ini kan sampai sang suami tulis surat kayak gini nih. Akhirnya sang suami itu bermalam dalam kondisi marah, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bagaimana kewajiban wanita melayani suaminya ketika suaminya ada perlu sama dia, walaupun dia sedang masak, walaupun dia sedang di atas kendaraan. Jadi umpamanya seorang perempuan lagi mau datang kajian, naik mobil, lalu suaminya ngomong, "Di sini." Turun dari mobil. Afwan, nggak jadi kata dia. Ada perintah dari bos. Nah, layani suaminya. Karena banyak permasalahan perceraian di rumah tangga itu salah satunya ini. Tapi suami tidak mengungkapkan. Kalau masalahnya masalah ranjang, yang dia ungkapkan istriku nggak nurut, istriku macam-macam, padahal dia punya masalah di ranjang tadi. Maka apa solusinya? Dia dikasih penjelasan. Kemudian sang suami juga pintar-pintar merayu istrinya. Pintar-pintar merayu istrinya. Anda nggak tahu, di sebagian keluarga itu suami istri sama-sama kerja. Artinya pulang ke rumah sama-sama capek. Sama-sama capek. Akhirnya sampai rumah ya sama-sama capek. Makanya seorang suami melihat kondisi istrinya. Kalau lihat istrinya, aduh istriku ini terlalu capek macam-macam umpamanya, sehingga tidak bisa melayani suami dengan baik, ya dikasih pembantu. Kalau dia bekerja, udahlah kau nggak usah kerja lah, biar aku yang mencukupi kehidupan rumah tangga. Seperti itu. Apa solusinya? Apakah menikah lagi solusi? Itu salah satu solusi memang. Dan bagi wanita-wanita yang tidak ingin direpotin sama suaminya, biar suaminya kawin lagi. Artinya dia merasa lelah dengan suaminya. Ini lagi, aku capek ngurusin engkau. Ya sudah, biar dia nikah lagi sehingga tugasmu akan berkurang. Kira-kira mau nggak wanita seperti itu ya? Jadi perempuan ini jamaah, ada ngomong sama seseorang. Suaminya bekerja di luar negeri 10 tahun. 10 tahun nggak pernah pulang jamaah. Sabar nggak si istri menunggu? Sabar. Setelah pulang, suaminya kawin lagi. Akhirnya sehari ke rumah dia, sehari di rumah istri mudanya. Sabar nggak istrinya? Seperti sabarnya 10 tahun nunggu suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi dengar suaminya kawin lagi, mas wal afu minkum. Ana balik ke rumah. Kadang-kadang itu terjadi. Maka apabila engkau tidak ingin suamimu menikah lagi umpamanya, kau layani suami dengan baik ya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tercukupi kebutuhan suaminya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Zid Ustaz. Afdal. Sayyid. Banyak teman kami orang-orang Nasrani berakhlak baik, sopan santun dan sering mengingatkan kami untuk sholat pada saat waktu sholat tiba. Bagaimana sikap kita Ustaz? Sementara orang Muslim saja tidak demikian. Nah, ya itu tema kajian kita hari ini jemaah.
Bagaimana seorang muslim ini tadi? Perkataan Ikrimah, likulli syai'in asas wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Semua itu ada pondasinya, dan pondasi Islam itu akhlak yang mulia. Di sini sebagian orang tertarik dengan agama lain karena melihat pemeluk-pemeluk agama itu baik. Maka antum harus tunjukkan, harus berkorban antum. Kayak tadi umpamanya sama temannya yang non muslim, ya ini terjadi oleh sahabat Nabi SAW. Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, kalau potong kambing itu dia pesen sama yang potong kambing, tolong kau mulai dengan tetangga yang Yahudi. Bayangkan, sampai orang-orang heran, kau mulai membeli dengan yang Yahudi? Iya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Jibril itu terus memberikan wasiat kepadaku dalam urusan tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Kayak gitu tuh akhlak yang mulia, jemaah. Maka seharusnya antum yang lebih utama mengamalkannya, bukan orang-orang non muslim, jemaah. Hadza wallahu a'lam. Baik. Ustadz, bagaimana hukum mentalak lewat WA sampai 3 kali, lalu meminta rujuk kembali? Jamaah, berkaitan dengan talak, apabila lafadznya itu lafadz yang sharih, baik itu lewat tulisan, lewat surat, atau lewat WA, dan itu bisa dipertanggungjawabkan, menurut pendapat sebagian ulama itu sah. Talak itu jatuh. Talak itu jatuh. Ketika engkau menulis, aku menceraikan istriku, dan dikasihkan. Talak 3 kali, ingat urusan 3, ketika mentalak 3 kali di satu majelis, itu terhitung 1 tetap. Tapi kalau dia menceraikan lalu dia rujuk, ya, kemudian menceraikan lagi, kemudian dia rujuk, ini udah 2 kali, lalu dia menceraikan lagi, yang ketiga kali, maka di situ dia tidak boleh balik. Maka tolong orang-orang yang menikah, kalimat cerai atau gugat cerai itu dihapus dari kamus kehidupannya. Nanti kalau ada masalah baru didatangkan lagi. Karena ada sebagian suami sedikit-sedikit ngelihat istrinya kayak gini, aku ceraikan kau nanti. Si perempuan juga kayak gitu, bang, aku kayaknya mau gugat cerai. Besok kita ke pengadilan agama. Gimana rumah tangga kayak gitu ya? Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus dengan bercerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terakhir, Ustaz, ana sudah salah-salah ngomong, Ustaz. Kayaknya. Nah, Ustaz. Nah, hadza akhir. Baik. Apakah semua ghibah haram? Apakah tidak ada ghibah yang diperbolehkan? Apakah semua ghibah itu haram? Semua ghibah itu haram. Nah, ya berkaitan dengan ghibah ya. Ya ini kadangkala masalah ghibah ini jamaah. Ada orang yang taat ke masjid. Ada orang yang berangkat haji. Ada orang yang umrah. Ada orang yang jauh dari riba. Dia tidak mau makan riba. Dia jauh dari zina. Tapi riba dia lakukan seakan-akan tidak dosa. Dosa riba ini dosa besar. Ya, orang ini kalau bicara zina, na'udzubillah, orang itu terjaga dari zina. Sholat di shaf pertama di masjid dia selalu. Tapi kalau ngomongin orang enak aja dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu masalah riba. Terus apakah ada riba yang diperbolehkan? Ada riba yang diperbolehkan. Riba yang diperbolehkan itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada 6 riba yang diperbolehkan. Beliau mengatakan al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri. Ghibah itu diperbolehkan di 6 hal. Yang pertama, orang yang dizalimin hendak mengadukan kezaliman orang yang menzalimin dia. Dia katakan, ana dipukul sama fulan. Fulan ngambil harta ana. Ya, boleh itu. Wa mu'arrifin, untuk ngasih tahu. Lagi ngobrol ya, kau kenal sama fulan, kata dia. Yang mana si fulan? Itu loh fulan yang biasa ke masjid. Aduh nggak tahu aku. Itu loh fulan yang sumbing. Dia ngomong sumbing, ini kan menyebutkan
aibnya orang. Ketika dia ngomong sumbing hanya untuk ngasih tahu yang itu, oh iya aku sudah tahu dia, ya aku antarkan ke sana. Itu untuk memberitahu. Oh muhadzir. Muhadzir itu mewanti-wanti orang. Mengatakan kau jangan duduk sama fulan. Fulan itu pengedar sabu-sabu. Ucapan kita ini untuk mewanti-wanti orang itu diperbolehkan. Kemudian yang keempat, apa? Wa mujahirin fisqan. Dan ghibain orang yang melakukan dosa besar terang-terangan. Orang fasik terang-terangan. Enggak malu-malu minum di pinggir jalan. Na'udzubillah min dzalik. Itu enggak ada kehormatan bagi dia. Terus yang kelima, apa kok lupa nafsu? Wa man talabal i'anata fi izalati munkar. Meminta pertolongan orang untuk merubah kemungkaran. Laporan kita ke Pak RT. Pak RT, di situ ada orang lagi ngadu ayam. Namanya fulan. Yuk kita berusaha untuk membersihkan hal itu. Kemudian yang keenam jamaah. Kok jadi lupa jamaah. Siapa yang ingat jamaah? Siapa? Al-qadhu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin wa mujahirin fisqan. Menyindir bukan. Minta nasihat seperti orang yang mau nikah, tanya gimana fulan ustaz, dikasih tahu fulan enggak benar ya. Iya. Ada satu lagi. Masya Allah. Yang ingat anak kasih hadiah jemaah. Allah ya anak lupa jemaah. Tunggu bentar Ustaz. Anak ingat-ingat. Bukan mendamaikan orang yang berselisih. Itu yang bohong yang diperbolehkan. Yang diomongin mau diomongin. Senang diribain dia. Ya itu termasuk mujahirin fiskon dan tidak termasuk ghibah karena ghibah itu menyebutkan kejelekan orang yang dia tidak suka. Kalau dia suka bukan ghibah. Nah, apa jemaah? Iya. Oh iya, itu termasuk mu'arrif yang ngasih tahu ya. Atau dia memberitahu kondisi fulan kayak apa, atau dia mewanti-wanti. Yang satu lagi jamaah, tunggu bentar. Masya Allah. Nasib benar-benar lupa jemaah ya. Hadza manusia. Ya betul. لا لا في باب الغيبة ما شاء الله. Gimana? Ya itu mu'arrifin, masuk mu'arrifin itu. Mu'arrifin. Al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadhirin. Na'am sahih. Yang minta fatwa, Masya Allah kasih aja juga. Nah, orang yang minta fatwa, mustaftin ya, dia minta fatwa, Ustaz suami anak itu kayak gini. Dia minta fatwa tentang hal itu diperbolehkan. Nah, kayaknya itu yang sahih jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu kayaknya. Baik jamaah, mohon maaf
Kalau ternyata yang Anda sampaikan salah, ingat itu dari Anda sendiri, dari Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kalau yang Anda sampaikan benar itu, Anda tutup. antum tutup. Enggak Ustaz. Ini Anda sebelum sana. Afwan, sebelumnya para jamaah jangan ada yang keluar dulu. Afwan, karena jumlah yang hadir 2.500 lebih. Mohon sebelum Ustaz tutup dengan salam dan kafaratul majlis, Ustaz nanti setelah tutup dengan salam kafaratul majlis, tolong dikasih keluar lebih awal. Keluar lebih awal, jadi antum semua dalam masjid yang berada di luar, jangan jalan dahulu. Tafadhol Ustaz. InsyaAllah jamaah, jazakallah khair. Antum sudah mau ngasih jalan sama ustadznya. Ana makasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.